Perkenalkan, nama Ibu Enggar Juniati, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, yang mana sedang PPL atau magang di SMPN 1 Ramsojaya ini. Nah, tepatnya Ibu mengajar di kelas 8. Nah, apa kabar kalian semua dalam masa pandemi ini? Nah, iya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mengingat kondisi sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini, jadi pembelajaran kita tidak seperti biasanya ya. Pembelajaran kita tidak bisa bertatap muka, melainkan kita harus menggunakan media online atau berbasis daring. Nah, dan di sini Ibu menggunakan aplikasi WhatsApp dalam proses pembelajaran ini, dan Ibu akan menggunakan YouTube. Nah, seperti itu. Jangan lupa juga kita untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi peraturan dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti pepatah bilang bukan, tak kenal maka tak? Iya, benar sekali, tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu kita absensi dulu ya. Ahmad Ardi Putra, Aisyah Azahra, Akbar Fiandra, Alvina Nurlaili, iya, Anandra, iya, Arum, iya, Dinda, iya, Ica, iya, Lala, ya. Baik, absen sudah semua. Jadi di kelas ini pada masuk semua ya, tidak ada yang alpa. Nah, langsung saja kita memasuki materi pembelajaran kita. Ya, materi sebelumnya kita sampai mana ya? Ya, sampai berita ya. Baik. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang teks eksplanasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Baik, Ibu akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi dan apa saja yang terdapat dalam teks eksplanasi, seperti struktur-struktur apa aja yang ada di dalam teks eksplanasi ini. Nah, langsung saja kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Ya, teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu terjadi. Nah, selain itu, pengertian teks eksplanasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, fenomena sosial, dan yang kedua, fenomena alam. Nah, apa itu yang dimaksud dengan fenomena sosial? Ya, gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dapat diamati dalam kehidupan sosial. Contohnya itu berhubungan dengan sosial, seperti kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini biasanya diakibatkan oleh orang yang anak yang kekurangan kasih sayang orang tua, seperti orang tua yang bercerai. Nah, yang kedua yaitu fenomena alam. Nah, peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian yang diciptakan oleh manusia. Ya, contohnya itu seperti banjir, yang dimana banjir itu akibat ulah manusia sendiri, karena manusia seringnya membuang sampah sembarangan sehingga mengakibatkan banjir, seperti membuang sampah di sungai. Itu kan sangat bahaya. Nah, dari pengertian teks eksplanasi terdapat dua bagian tadi itu kan, fenomena sosial dan fenomena alam. Nah, keduanya ini pasti memiliki sebab dan akibatnya serta bagaimana ceritanya. Nah, selain itu ada pula struktur dalam teks eksplanasi, memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini, ya, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan pernyataan umum? Ya, pernyataan umum ini berisikan pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya keberadaan. Nah,
apa yang kita bicarakan nih, misalnya kita akan membahas fenomena alam, itu contohnya membahas fenomena alam banjir. Nah, berarti di dalam pernyataan umum itu kita akan mengulas, kita akan menggali apa itu banjir, bagaimana banjir, bisa juga bagaimana banjir. Itu nanti diletakkan di pernyataan umum. Dan yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Nah, urutan sebab akibat ini apa sih? Ya, urutan sebab akibat ini berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, isinya ini ada proses terjadinya peristiwa. Kita akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya banjir tersebut. Mengapa banjir ini bisa terjadi? Pasti ada beberapa faktor intinya di dalam urutan sebab akibat. Itu berisi bagaimana proses terjadinya fenomena itu dan mengapa bisa terjadi fenomena itu. Nah, itu yang terjadi dalam bagian sebab akibat. Dan yang terakhir ini adalah interpretasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interpretasi itu? Ya, berisikan kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, bisa disebut kesimpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Jika ingin, boleh menggunakan, dan jika tidak ingin, tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Setelah kita menjelaskan banjir itu apa, lalu bagaimana proses kejadiannya, lalu kita simpulkan, oh, banjir ini disebabkan oleh karenanya manusia sering membuang sampah sembarangan di sungai, misalnya seperti itu. Misalnya ini prosesnya. Itu yang kita letakkan di interpretasi. Jadi itu yang kita taruh di interpretasi, boleh ada dan boleh tidak. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan, ya. Ada yang ingin dipertanyakan dalam materi kita pada hari ini? Ya, baik. Bila tidak ada, Ibu sudah mengirim materinya di WA, melalui WA, dan Ibu sudah mengirim soalnya di WA. Silahkan dicek kembali ya. Ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materinya bisa bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.